wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fitriani SPD selaku Kepala SDN 1 Tumbang Tilap, Bapak Ibu guru, orang tua, para undangan dan peserta didik SDN 1 Tumbang Tilap yang kami banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Supanto Edi sebagai moderator sekaligus sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ada sebuah kalimat sederhana yang menjelaskan bahwa kesuksesan tidak akan mengkhianati usaha dan kerja keras. Sekarang kalimat itu terbukti pagi ini. Kita berkumpul di sini untuk mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pemberian dan anugerahnya. Tanpa itu semua, apa yang kita usahakan tidak akan pernah ada. Rasa terima kasih yang tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung kegiatan kita pada kesempatan ini. Upaya sekecil apapun yang kita kontribusikan untuk sekolah kita selalu ada nilai dan tidak ada sia-sia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi budaya positif. Adapun kegiatan yang saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyampaikan presentasi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penyampaian kesimpulan. Yang terakhir, penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan Bacuramin, Adil Katalinu, Kasuraga, Basengat, Kajubata, harus. Acara kedua adalah menyampaikan materi presentasi oleh saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa hadir dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau hadir. Nama saya Supanto Edi, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam meluangkan waktu dalam rangka aksi nyata modul 1.4 berkenaan dengan budaya positif. Adapun pembimbing kami sebagai berikut. Yang pertama, Haji Sulaiman, Sarjana Agama, Master Pendidikan selaku fasilitator. Yang kedua, Agus Waluyo, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek kami. Inilah profil singkat dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Baik Bapak Ibu, di masing-masing meja sudah kami siapkan pulpen dengan kertas. Tujuannya adalah untuk apersepsi pada kegiatan kita pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu masih belum tahu apa apersepsi, kiranya saya dapat bisa menjelaskan ke Bapak Ibu sebagai pengingat. Apersepsi itu mengaitkan pengalaman Bapak Ibu sebelum memberikan perlakuan atau pengetahuan tentang materi ini. Jadi, tugas Bapak Ibu adalah menilai gambar yang ada di layar depan, kemudian berikan alasannya sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu. Tenang saja Bapak Ibu, di sini tidak ada penilaian khusus. Bapak Ibu menjawabnya dan tidak ada benar dan salah. Karena di sini kita sharing dan sama-sama belajar. Nah, yang menilai adalah diri Bapak Ibu, apakah sudah benar atau salah. Bapak Ibu,
Di 5 poin tersebut, di 5 gambar tersebut, Bapak Ibu bisa menuliskan komentar Bapak Ibu beserta alasannya. Mungkin saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan apa seperti ini. Semoga Bapak Ibu cukup waktunya agar waktu kita dapat berjalan lebih efektif lagi. Silakan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai silakan kumpul ke guru yang bertugas untuk mengambil jawaban Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya karena ini sangat mempengaruhi peningkatan mutu kita, khususnya saya ketika mengajar di kelas. Baik Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami menyampaikan materi ini yang pertama adalah dapat menjelaskan dan menentukan nilai-nilai kebaikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kedua, dapat menjelaskan konsep hukuman, penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, dapat memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan. Yang keempat, dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 5. Dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang keenam, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Inilah poin target kami dalam menyampaikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Agar kita mencapai kebutuhan dasar manusia, maka kita diperlukan step by step kriteria mencapai kebutuhan manusia itu seperti apa. Agar ketika kita sudah menentukan kebutuhan dasar kita sesuai dengan tata letaknya, maka kita dapat secara mudah mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada murid kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu yang penting adalah psikologi dengan biologi. Biologis maksudnya. Psikologi di sini adalah kebutuhan hasrat manusia ketika bertahan hidup yang memiliki keinginan sukai bisa naluri untuk mencari pendapatan atau penghasilan, ingin membeli makanan, terus ingin jalan-jalan, ingin beli mobil dan rumah, dan keinginan agar anak memiliki kesuksesan di masa depan dengan cara menabung secara dini. Inilah keinginan, impian yang kita harapkan ke depannya. Artinya di sini untuk mencapai psikologi kepuasan kita selaku individu maupun kelompok. Sedangkan biologis adalah keinginan atau hasrat kita untuk memiliki pasangan agar mencapai sebuah keturunan yang berkualitas sesuai
kita, kodrat kita sebagai manusia. Dua poin inilah yang menjadi dasar kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Poinnya adalah koneksi sosial, kasih sayang, dan pengakuan. Koneksi sosial di sini menekankan bagaimana kita berinteraksi antara anak, orang tua, masyarakat, maupun di lingkungan rumah kita, agar memiliki hubungan yang harmonis, bahagia, dan dapat menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar kita. Ketika kita mengaplikasikan itu di kehidupan sehari-hari kita, ada kalanya kita merasa atau menilai diri kita tidak diberikan kasih sayang sesuai apa yang kita harapkan. Padahal orang yang sayang dengan kita sudah memberikan kasih sayang tersebut, namun tidak dirasakan. Karena pada hakikatnya kita itu tidak selalu menginginkan kata-kata, namun tindakan. Pernahkah Bapak Ibu, dalam contoh anak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menganggap sayang dengan anak Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu hanya mengungkapkan kata-kata namun tidak berupa tindakan. Contoh, berapa kali dalam seminggu Bapak Ibu memeluk anak Bapak Ibu? Kalau misal tidak ada, dalam sebulan berapa kali anak Bapak Ibu memeluk Bapak Ibu? Kalau belum, dalam setahun berapa kali Bapak Ibu memeluk anak Bapak Ibu? Kalaupun tidak pernah, artinya koneksi sosial di lingkungan keluarga maupun sekolah itu hanya sebatas kata-kata, sehingga emosi kasih sayang itu tidak nampak Bapak Ibu. Ternyata ketika kita kasih pelukan kepada anak kita atau belayan rambutnya, ketika dewasa setidaknya kita belayan rambut atau mengusut pundak sebagai simbol bahwa kita sayang dan perhatian terhadap mereka. Itu sangat berguna sekali Bapak Ibu, menandakan kita perhatian. Jadi ketika Bapak Ibu tidak melakukan tersebut, jangan heran kalau anak Bapak Ibu menganggap bahwa Bapak Ibu tidak sayang dengan anak. Ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka mereka mencari teman-teman mereka. Ketika perhatian, koneksi sosialnya terpenuhi, maka mereka akan apresiasi, akan mendukung lingkungan yang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak zaman sekarang lebih percaya teman daripada orang tua ketika memberikan pernyataan pendapatnya atau curhat keluh kesahnya tentang kehidupan baik keluarga. Karena apa? Teman bisa memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Sekarang apakah kita sudah selaku orang tua bisa menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu belum mengaplikasikannya secara tindakan, artinya anak menganggap tidak. Terus bagaimana contohnya agar anak itu menganggap bahwa diri kita itu sudah memberikan kasih sayang dengan pengakuan? Caranya adalah berikan waktu sedikit, walaupun kita capek dalam bekerja, berikan waktu sedikit untuk anak agar berinteraksi dengan kita. Dengarkan pengalaman, ceritanya, keluh kesahnya di kehidupan sehari-harinya, kegiatannya di sekolah, kegiatannya bermain, kejadian-kejadian apapun kita dengar. Kita selaku orang tua mau mendengarkan itu jauh lebih penting.
daripada kita mengkritik atau memarahinya. Kalau mengkritik memarahi artinya mood anak terhadap kita untuk berinteraksi sosial itu akan membatasi, akan terbatas. Karena apa? Anak takut kalau bercerita dengan kita pasti kena marah. Itulah yang ada di benak mereka. Akhirnya segala sesuatu permasalahan sederhana, sedang maupun rumit, mereka pasti tidak menceritakan ke kita. Karena apa? Takut dimarahi. Oleh sebab itu, posisikan kita, diri kita sebagai pendengar yang baik. Ketika ada permasalahan besar, maka posisikan diri kita sebagai manajer. Artinya membimbing, memfasilitasi bagaimana masalah anak tersebut dapat terselesaikan, sehingga kasih sayang dan rasa terima dapat terwujud. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Poin kesenangan di sini saya bagi menjadi mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-harinya dia mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Namun bukan berarti untuk mencapai kesenangan itu kita harus lost control dengan silakan anak bermain tanpa membatasi waktu. Akhirnya anak kebablasan dan tidak mau belajar. Dampaknya adalah apa Bapak Ibu? Malas sekolah sehingga nilai prestasi akademiknya menurun. Hal ini tujuannya adalah kita membedakan atau mengatur waktu kapan anak Bapak Ibu belajar, kapan anak Ibu bermain. Dengan disiplin waktu diharapkan anak Bapak Ibu dapat memanajemen dirinya secara baik. Namun di sini kita selaku orang tua dengan guru-guru di sekolah mengaitkan permainan sesuai mengaitkan pembelajaran dengan permainan yang mendekati pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran itu terasa menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak atau aktivitas anak, sehingga anak ketika mencerna pembelajaran kita merasa bahwa inilah dunia kita. Ketika pembelajaran tersebut susah diterima oleh murid, atau dalam peribahasanya murid tidak mencapai kompetensi, maka turunkanlah kemampuan kita, pengalaman kita sesuai dengan pemikiran anak. Dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi kesukaannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, hal-hal yang berkenaan dengan karakternya, minat bakatnya seperti apa. Kita porsikan diri kita sefrekuensi dengan dia. Nah, jadi di sini kita memberikan perlakuan sesuai tipe belajar anak. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini kami bagi menjadi 3, yaitu kemandirian, otonomi, dan pemilih. Anak ingin kebebasan. Kita semua ingin kebebasan. Namun di dalam interaksi sosial kita dibatasi oleh aturan-aturan dan norma-norma yang mengikat kita. Tujuannya sangat baik, yaitu meminimalisir kemungkinan penyimpangan sikap dan perilaku kita yang merugikan orang lain maupun diri kita, sehingga dapat menciptakan kondisi bermasyarakat yang rukun dan tentram. Poin yang pertama adalah kemandirian. Kalau anak ingin bebas, artinya anak ada harapan untuk menjadi mandiri. Bisa contoh, dia dapat mencuci pakaian sendiri, mencuci piring sendiri, kemudian membantu orang tua ketika berdagang, kalau misalkan orang tuanya berdagang. Terus
membantu orang tua memasak, misalkan anak bisa memasak. Artinya apa? Anak ingin kebebasan hal tersebut. Kalau anak sudah teridentifikasi mandiri, artinya anak sudah teridentifikasi kebebasan. Dia otonomi. Otonomi di sini adalah kemungkinan anak dalam mengelola keuangannya. Ketika kita memberikan uang jajan, Bapak Ibu, anak dapat menabungkan atau menyisihkan uang sakunya untuk keperluan yang penting. Sehingga ketika ada suatu kejadian, entah itu sakit, entah itu kita selaku orang tua uangnya habis, anak bisa membantu. Kemudian ketika tabungannya cukup, mungkin anak ingin membeli sesuatu keinginan atau hasratnya untuk mencapai kebutuhan bertahan hidupnya berupa fisiologi. Nah, artinya itu berkaitan dengan kebebasan Bapak Ibu. Kemudian ketika anak, contoh gunting rambut atau berpakaian, dia ingin memilih sendiri tanpa dipilihkan oleh orang tua. Mungkin gunting rambut gayanya seperti ini. Artinya anak itu ingin bebas, ingin berkreasi terhadap dirinya sesuai passion kesukaannya. Kalau kita dikte rambutnya harus botak terus, kira-kira anak itu akan merasa terkukung atau terpengaruh oleh orang tua, sehingga dia akan merasa pengembangan kreativitasnya akan menurun. Karena apa? Dia menganggap gunting rambut serah orang tua saja, serah bapak ibu. Kalau saya gunting rambut seperti ini, pasti bapak ibu marah. Nah, anggapan-anggapan itu memunculkan paradigma anak bahwa kita tidak ada kasih sayang dan diterima, karena dia ingin memilih sendiri. Begitu juga pakaian. Ketika kita ingin membelikan baju hem, ternyata anak ingin baju kaos. Ketika kita paksakan kehendak kita ke anak, artinya anak merasa kita ini tidak sayang dengan mereka, karena tidak memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai anak. Orang tua ini diposisikan bagaimana? Posisikan bahwa dia ini menganggap anak ini harus sesuai passion saya, tapi anak menganggap itu adalah musibah, karena akan menjadi olokan ejekan oleh teman-temannya karena tidak sesuai dengan kepribadiannya, karena teman-temannya lebih paham kepribadian dia, karena satu frekuensi dan satu usia. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah kami bagi menjadi 3 juga: kompeten, diakui, dan dihormati. Artinya kalau anak sudah ada penguasaan, artinya anak memiliki keterampilan Bapak Ibu, sikap yang baik, positif, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya maupun sekolah. Sehingga ketika memiliki kompetensi, artinya anak sudah diakui di lingkungan sekitar kelompoknya, bisa di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan keluarga. Sehingga ada pengakuan di dalamnya bahwa anak ini misalkan terampil dalam sepak bola, yang menjuarai tingkat kecamatan, kabupaten, misalkan dia pandai matematika, dibuktikan dengan hasil penilaian guru yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah pengakuan karena dia mencapai kompetensi yang diinginkan suatu kelompoknya. Kemudian efek dari itu apa? Dihormati. Ketika anak penguasaan ini tercapai, maka tugas kita apa, Bapak Ibu? Memfasilitasi dan membimbing. Membimbing seperti apa? Kan sudah mencapai, mendekati sempurna. Ya benar Bapak Ibu. Namun kita jaga agar anak itu diharapkan tidak sombong, tidak angkuh, tidak menjudge orang lebih rendah pada dirinya. Tapi bimbinglah, fasilitasi agar dia mau berbagi dengan teman yang kesulitan dalam belajar, sehingga rasa koneksi sosial dia berkenaan dengan kasih sayang dan rasa diterima itu dapat terwujud, sehingga ilmu, keterampilan, dan kompetensinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini
Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif dan kebijakan universal. Bapak Ibu, kita ini ada pergeseran kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Apakah ini berbeda? Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah pembaharuan dari kurikulum versi lama ke kurikulum versi baru. Tapi dasarnya, intinya sama semua kompetensi di dalamnya. Bapak Ibu, di dalam kegiatan kita pagi hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa sekolah kita SD Negeri 1 Tumbang Tilap sudah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar di kelas 1 dan di kelas 4. Poinnya adalah kita akan melakukan proyek-proyek yang mungkin sudah dijabarkan oleh kepala sekolah, ya, menjabarkan berkenaan dengan kejadian yang akan dilakukan oleh guru berkenaan dengan proyek dalam 1 tahun. Kita semester kemarin sudah menerapkan yang namanya proyek berkelanjutan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa. Yang jelas intinya yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi kita sudah menerapkan itu kan Bapak Ibu, sehingga inti dari hal ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita sudah menggelar karya nyata dengan pameran karya anak kemarin pada tanggal 21 Desember 2022 yang Bapak Ibu hadiri. Intinya adalah saya perkuat lagi Bapak Ibu untuk mencapai profil maksud saya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ya. Yang ketiga, nalar kritis. Yang keempat, teknika global. Yang kelima, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dari profil pelajar Pancasila ini karena dipadatkan sesuai dengan profilnya, maka kalau di benak kita untuk menjabarkan ke anak otomatis masih abstrak ya, masih bingung ini apa ya, ini apa ya. Nah sehingga saya ingin menjabarkan itu per sikap secara konkret. Jadi saya jadikan proyek nilai-nilai kebajikan sesuai dengan budaya positif kita. Di sini ada tabel proyek nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu bisa baca. Nah, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, ini kan poin yang sangat sangat konkret ya Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika kita peduli, kita tahu, kita dapat mencontoh secara konkret. Nah, oke Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu baca? Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Berkenaan dengan disiplin positif kebajikan universal, di meja Bapak Ibu sudah dibagikan lembaran. Sudah dibagikan lembaran Bapak Ibu berkenaan disiplin positif dan kebajikan universal. Di sini tadi yang Bapak Ibu baca tentang sikap-sikap universal yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik kami dengan anak Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh peraturan yang kami buat. Nah, tugas Bapak Ibu, isi peraturan ini di sini bukan saya. Peraturan ini masuk kategori sikap mana yang ada nilai kebajikan. Saya ulang kembali.
peraturan ini, kalimat ini masuk contoh nilai kebajikan apa di dalam tabel ini? Kalau sudah, nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Untuk lebih mudahnya saya berikan contoh Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Di sini kita cari kembalikan barang di tempatnya, itu teridentifikasi bahwa itu adalah tanggung jawab. Bapak Ibu bisa ditulis di sini tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu bisa paham. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di antara sini berkenaan dengan dilarang menggunakan orang mengganggu, dilarang mengganggu orang lain. Apa itu? Bapak Ibu bisa pilih. Mungkin kiranya Bapak Ibu bisa paham. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, waktu sudah selesai. Silakan Bapak Ibu memberikan lembarannya kepada guru yang bertugas. Oke, kita masuk ke acara berikutnya. Disiplin. Bapak Ibu, disiplin itu menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk disiplin. Yang pertama, hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Di sini identitas gagal, yaitu hukuman. Sedangkan identitas sukses adalah disiplin, konsekuensi dengan restitusi. Bapak Ibu, bukan berarti hukuman ini jelek Bapak Ibu, 100% tidak. Hukuman ini bila pelanggarnya melakukan pelanggaran atau penyimpangan sikap perilaku, namun masih di tahap kewajaran, tidak layak untuk diberikan hukuman. Namun, ketika anak kita maupun peserta didik kita melakukan tindakan yang menjurus kriminalitas, membunuh, mencuri, ataupun melakukan hal-hal sejenis yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka kita tidak bisa lagi menerapkan disiplin itu. Namun kita hanya bisa memberikan restitusi, tapi hukuman itu akan berjalan secara sendirinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada pihak ketiga, yaitu kepolisian, untuk mengurusi hal tersebut. Karena ini berkenaan dengan peraturan norma negara. Jadi dia harus memenuhi kewajibannya untuk diadili di pengadilan Bapak Ibu. Hukuman bisa berjalan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh anak sudah mengandung unsur kriminalitas atau penyimpangan yang sangat berat. Namun kalau sewajarnya kita bisa menggunakan disiplin, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Nah, konsekuensi restitusi ini memang tugas kita selaku orang tua dengan guru, agar anak diarahkan mencapai nilai kebajikan yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, namun kita harus jelaskan dulu, karena tanpa kita sadari kita juga melakukan hukuman terhadap anak. Kita identifikasi dulu hukuman itu apa. Yang pertama, hukuman itu dampak pada muridnya. Kita sering marah-marah. Dampak pada muridnya misalkan ya, murid akan merasa marah terhadap kita, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Efek dari hukuman kita selama ini artinya anak itu suka marah-marah. Kalau dia suka marah-marah sendiri dengan teman, dengan adiknya, dengan lain-lain, otomatis dia di sekolah mungkin atau di rumah dilakukan
kesalahan atau dihukum sehingga dia marah-marah. Terus yang berikutnya merasa bersalah. Ketika kita menghukum dia merasa bersalah, menjudge dirinya jahat, menjudge dirinya tidak baik. Terus rendah diri, menganggap dirinya itu tidak berharga, tidak menjadi orang baik lagi. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Artinya anak itu merasa dirinya sangat tidak layak untuk bisa berkumpul di kelompoknya karena dia sangat melukai. Dan ini teridentifikasi bahwa dia terkena luka mental yang ringan, Bapak Ibu. Dan kita dianggap sebagai orang yang sangat menakutkan bagi anak. Terus menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu adalah identifikasi hukum. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahan. Yang berikutnya sudah diketahui, masuk akal. Yang berikutnya dibuat oleh guru dan murid dan anak. Yang berikutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Konsekuensi ini yang kita identifikasi bahwa konsekuensinya adalah pengganti, Bapak Ibu. Pengganti atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Contoh, ketika anak melakukan tindakan, misalkan tidak mengerjakan PR, artinya konsekuensinya dia harus menyelesaikan PR saat itu. Apa yang terjadi? Anak itu kehilangan haknya belajar tentang materi saat itu karena dia fokus pada PR-nya. Itu yang disebut konsekuensi. Terus kemudian restitusi. Murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing keacuan berpikir restitusi murid dan anak. Intinya dalam 3 poin tersebut, kalau hukuman ini konsekuensi restitusi, intinya adalah kalau hukuman itu diberikan oleh murid tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, sedangkan konsekuensi adalah diberikan sesuai dengan kesalahan namun tidak ada pembimbingan secara kontinu berupa bimbingan konseling. Yang ketiga, restitusi, artinya kita mengajak murid untuk berdialog berkenaan dengan kesalahannya, terus dialah yang menyimpulkan bagaimana cara memperbaikinya, dan tugas kita sebagai fasilitator untuk membimbing dan mendengarkan keluh kesahnya, terus mengarahkan pertanyaan pemantik bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Ini disadur dari discussion dalam buku Resonation Turing School Discipline pada tahun 1998, halaman buku halaman 70 sampai 71. Oke, berikutnya. Nah, kita sudah belajar tadi itu berkenaan dengan restitusi. Namun saya tidak menjelaskan apa itu restitusi. Menurut Goshen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pada tahun 2004. Sedangkan pada tahun 1996, Goshen juga menyatakan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di sini apa? Artinya apa? Tugas kita sebagai fasilitator dan pembimbing murid kita agar murid kita dapat memperbaiki penyimpangan sikapnya sesuai
dengan kebajikan universal dan mengembalikannya ke kelompoknya dengan sikap yang sangat kuat. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus dalam tahapan kita lebih pandai dalam menilai orang lain daripada menilai diri kita. Kita lebih pandai mengevaluasi orang lain daripada mengevaluasi diri kita. Pada kesempatan ini, saya ingin kita lebih pandai mengevaluasi diri kita daripada pandai mengevaluasi orang lain. Karena dengan manajemen evaluasi diri, diharapkan kita maupun murid kita dapat memiliki karakter yang kuat berkenaan dengan nilai kebajikan. Di sini saya ngambil restitusi ya Bapak Ibu, karena kita poinnya adalah restitusi. Bagaimana caranya agar kita memfasilitasi dengan pendengar yang baik, agar anak itu mengidentifikasi kesalahannya dan dia sendirilah yang mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya kami di sini menekankan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik untuk memperbaiki suatu kesalahan. Motivasi ekstrinsik di sini artinya apa? Ini berkenaan dengan konsekuensi Bapak Ibu. Artinya dia memperbaiki kesalahannya berkat ide atau gagasan dari kita. Itu namanya restitusi. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi adalah kita memberikan pertanyaan pemantik menjadi pendengar yang baik, kemudian mengarahkan murid mencari jalan keluar atas kesalahan yang mereka perbuat untuk diperbaiki, sehingga motivasi intrinsiknya dapat terwujud sesuai dengan pengalaman kebajikannya, pengalaman nilai luhur yang dimilikinya. Oke, lanjut kita Ibu. Bagaimana caranya agar menerapkan hal ini? Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, introspeksi diri. Artinya dia menilai apakah kesalahan itu sudah benar atau tidak sesuai pengalaman belajar mereka. Terus memperbaiki hubungan. Berikutnya tawaran positif. Yang berikutnya mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya mengemenangkan diri sendiri. Yang berikutnya berfokus pada karakter dan penguatan. Yang berikutnya berfokus pada solusi. Yang berikutnya mengembalikan pada kelompoknya. Intinya adalah di sini kita selalu menjadi pendengar dan memberikan pertanyaan pemantik sebagai arahan murid untuk dikembalikan kepada kelompoknya sebagai karakter yang baik dan kuat untuk bisa menerapkan nilai kebajikan universal maksud saya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam hal ini tadi dalam disiplin itu kita sudah menyatakan bahwa ada keyakinan kelas. Nah, saya sengaja tidak menyampaikan keyakinan kelas, tidak menjabarkan keyakinan kelas, karena ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Artinya ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang poinnya tadi kita jelaskan seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi. Artinya untuk menerapkan ini anak tidak memiliki pengalaman yang secara signifikan terhadap ini. Nah, bagaimana caranya kita harus mengarahkan Bapak Ibu? Mengarahkannya dengan membuat suatu kesepakatan di dalam kelas. Setiap jenjang memiliki pengetahuan, keterampilan dengan sikap pemahamannya terhadap sebuah pernyataan atau kalimat. Untuk kelas 1 sendiri, kita kalau membuat keyakinan kelas, kita harus membuat individu Bapak Ibu. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya personal Bapak Ibu dalam menyatakan suatu keyakinan kelas. Kalau di kelas tinggi atau di kelas 4, 5, 6, ini kita menggunakan sikap, kata kerja, kata sikap. Kata kerja boleh, kata kerja, kata sikap boleh.
Ini kan kata sifat. Selalu bersikap positif. Artinya kalau kelas tinggi ini pemahamannya, penalarannya lebih apa bisa dikembangkan lagi. Nah, kemudian untuk SMP ini pernyataan secara kalimat maupun paragraf. Contohnya hormat. Kami mengerti bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Oke. Lanjut. Nah, tugas guru sebenarnya yang paling penting sesuai tupoksinya. Terus secara konkret guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Artinya kita memberikan pelayanan sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kemampuan murid. Guru tidak boleh menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, memaksa murid untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Tugas guru bukan memutuskan hubungan pertemanan antara murid satu dengan murid yang lain. Contohnya adalah ketika ada pertengkaran, bukan berarti yang memukul itu tidak boleh ditemani. Namun bagaimana caranya kreativitas kita agar mengharmoniskan pihak yang bertikai. Bisa contohnya dengan apa? Mengikatkan yang berkelahi tadi tangannya dengan sehelai kain. Terus selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung tidak boleh dilepaskan. Jadi tangan mereka berdua, kiri dan kanan mereka ini diikatkan. Jadi dia ketika beraktivitas, mengerjakan tugas, makan, ke WC, mereka saling bersamaan. Nah, di situ mereka akan menemukan kesulitan atau hambatan-hambatan ketika mereka beraktivitas berbarengan karena terbelenggu oleh tangan. Nah, di situ dia akan memberikan solusi bagaimana caranya agar mereka tidak melakukan kekurangan tersebut. Nah, ketika mereka meyakini bahwa kolaborasi, kerjasama itu sangat penting dan berteman itu sangat penting dan tahu hakikat interaksi sosial itu sangat penting, maka disitulah tangannya akan dilepas. Oke, Ibu, berikutnya. Oke, namun hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan saat ini. Nah, itu hanya pemain contoh, tapi yang paling bijak lagi adalah menggunakan segitiga restitusi. Artinya bagaimana caranya kita agar murid bisa menciptakan kondisi dia bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan pemikirannya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sesuai kesalahan. Itu yang terpenting. Misalkan contoh, ketika berpakaian keluar, terus bukan berarti kita menegurnya di situ, namun kita bisa menegurnya di kemudian hari atau hari itu kita panggil ke kantor. Kita tanyakan keyakinannya apakah itu sudah layak dan benar diaplikasikan di kelas atau di sekolah. Kalau tidak benar, bagaimana caranya agar mengatasi hal tersebut agar dapat mewujudkan peraturan sekolah. Kemudian kita stabilkan identitasnya dan kita ingatkan kembali bahwa kita memiliki keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemudian di dalam menyelesaikan masalah, kami di sini membagi 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Artinya di sini kata saya tadi bahwa untuk mendalami, untuk melakukan
pendekatan terhadap murid, kita harus melakukan beberapa pendekatan. Bisa melalui manajer, pemantau, teman, membuat merasa bersalah, atau penghukum. Kalau penghukum contohnya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melopot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, mencaci maki. Contohnya apa? Contohnya kalau penghukum itu kalau ada melakukan kesalahan sedikit, murid di depan matanya, dia serta-merta langsung hukum tanpa mengidentifikasi kesalahan atau alasan murid melakukan hal tersebut. Nah, itu jenis guru yang penghukum. Sedangkan jenis guru membuat merasa bersalah, itu cirinya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan musuh. Contohnya seperti ini. Kalau membuat merasa bersalah itu, Bapak Ibu sudah melakukan hal yang terbaik. Bapak Ibu sudah menyiapkan pembelajaran dengan yang baik, media Bapak siapkan sendiri dengan uang pribadi. Tolonglah bantu Bapak Ibu agar kalian tidak ribut. Nah, hal tersebut membuat merasa bersalah murid. Namun ini kurang efektif Bapak Ibu. Namun bisa menurunkan rasa hormat murid terhadap kita. Kemudian sebagai teman, cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum dan jenaka. Kalau teman, ayolah, bantu ibu, bantu bapak agar jangan ribut. Kerjakan tugasnya baik-baik lah. Kenapa? Nah, ini artinya ini sebagai teman. Artinya guru ini mau sebagai teman. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kalau suara pemantau, dia tegas dengan lugas. Duduk, diam, jangan ribut. Nah, itu contohnya. Artinya dia hanya terbatas dalam mengucapkan, tidak banyak merangkai kata. Kemudian manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Sebagai manajer, artinya di sini dia tahu kebutuhan dasar manusia, dia tahu kebutuhan dasar muridnya. Artinya ketika ada mengalami keributan, dia selalu mendekati orang yang melakukan keributan tersebut. Terus dia tanyakan, sudahlah nak, dengan dikusitkan di dada atau rambutnya, sudahlah nak. Nah, nanti lagi ngobrolnya ketika istirahat. Nah, ini adalah sikap manajer. Artinya ada belayan kasih sayang yang dia berikan. Karena identifikasi menurut guru selaku manajer ini, anak ini tidak mendapatkan perhatian kasih sayang di rumah. Inilah pentingnya bahwa kita belajar hal materi pada hari ini. Kemudian 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ini dampak pada murid, kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu bisa baca, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami akan membagikan kertas kembali berkenaan dengan hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Di sini Bapak Ibu, saya tidak mengambil hukuman karena fokus kami adalah identifikasi sukses kedisiplinan. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tulis contohnya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat kesekian. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan masuk hukuman, silakan tulis hukuman. Kalau masuk konsekuensi, silakan masuk konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk konsekuensi atau masuk hukuman.
Nah, menurut pengalaman Bapak Ibu itu masuk mana? Tuliskan di sini. Oke, Bapak Ibu, silakan saya kasihkan ini kepada panitia. Oke, Bapak Ibu, saya kasih waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Silakan mengerjakan Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, waktu sudah habis. Silakan dikumpulkan. Oke Bapak Ibu, tugas ini sudah diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi untuk tugas berikutnya. Ini berkenaan dengan pernyataan. Siapa sih yang sering mengucapkan ini? Misalkan contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang sering menyebutkan ini? Guru kah atau murid? Pasti berpikir Bapak Ibu seperti itu. Bukan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu menuliskan manajer kah? Maksudnya saya. Atau teman kah? Rasa bersalah kah? Atau pemantau kah? 1, 2, 3, 4 atau apa? Kita lihat lagi kembali agar kita tidak salah. Atau penghukum saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya ketika orang mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, ini berkenaan dengan rasa bersalah Bapak Ibu. Rasa bersalah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu masuk manajer, teman, rasa bersalah, pemantau atau penghukum? Nah, silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas itu yang saya bagikan tadi lagi. Saya kasih waktu 15 menit. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Sini, dekat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatan kita berikutnya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini yang kami harapkan adalah kita selaku orang tua maupun guru memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Keyakinan kelas yang kita akan buat adalah yang pertama, ketika seorang murid, misalkan contoh seorang murid, ini saya hapus dulu ya. Ketika seorang murid melakukan kesalahan di hari Jumat, jadi kita panggil dia. Ini sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu, tapi kita posisikan diri untuk menstabilkan diri kita dulu, agar ketika menghadapi masalah kita dalam keadaan netral Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, mengeluarkan baju, terus bagaimana sikap kita untuk merestitusikannya? Yang pertama adalah kita menanyakan apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus
adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi untuk memvalidasi itu kita boleh menanyakan pertama, pada hari Jumat, misalkan siswa A mengeluarkan baju, apakah itu benar? Menurut informasi laporan bahwa saat ini melakukan pengeluaran baju. Kalau dia bilang iya, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu tanyakan lagi, kita tanyakan lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian juga, adakah cara lebih efektif, lebih baik untuk mendapatkan yang kamu butuhkan selain baju? Boleh tanya seperti itu. Terus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Di sini menstabilkan identitas, jangan sampai anak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Bimbinglah dia bagaimana caranya agar dia dapat memperbaiki kesalahannya sesuai motivasi intrinsik dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian berikutnya, menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika tidak punya keyakinan kelas, kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini contoh untuk pengimplementasiannya. Nah, seperti ini yang sudah saya terangkan. Oke. Bapak Ibu, kita masuk ke acara terakhir, adalah kesimpulan dan membacakan notulen. Saya bacakan kesimpulan dan notulennya pada kesempatan kali ini. Untuk menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, diperlukan pembuatan keyakinan kelas sebagai fondasi dan arahan tujuan kelas yang akan menjadi landasan dengan memperhatikan konsep, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketika masih terjadi pelanggaran, Bapak Ibu, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan dasar manusia terhadap pelanggaran tersebut. Kemudian tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka diperlukan posisi manajer agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, serta menerapkan restitusi dalam membimbing murid agar berdisiplin positif. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, marilah kita membangun dunia. Walau berbeda suku bangsa, berbagai macam agama, bersama dengan kebaikan. Tetap kasih sayang di dalam kehidupan, sudah datang urusan Tuhan. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup
agama, bagai kau memberikan doa. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan, surga neraka, urusan Tuhan. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, hijau suka ketentraman, Buddha sumber kebahagiaan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama, irama hati yang indah, Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, saat hidup bangsa. Damailah negeriku, Indonesia Jaya. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, hijau suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama, irama hati yang indah, Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila berkat hidup bangsa. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kebakaran kebakaran. atas kehadirannya pada hari ini. Kami selaku Kebakaran. SDA 1 Sumang Tilap mengucapkan terima kasih dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam menyampaikan terdapat salah kata dan kurangnya, saya selaku panitia atau kami selaku panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.